Kita beralih ke passing grade atau standar kelulusan ya, nilai minimal agar teman-teman semuanya bisa lulus uji kompetensi Pranata Komputer. Nah, di sini di sini nanti teman-teman ada tingkat level-level jenjang jabatan Pranata Komputer mulai dari terampil, mahir, ahli pertama, penyelia, ahli muda, dan ahli madya. Nah, setiap jenjang ini tentunya passing grade-nya semakin dari rendah semakin ketinggi level jabatannya juga passing grade-nya semakin tinggi ya teman-teman ya. Untuk prakom terampil itu 60, jadi cukup mudah. Kalau prakom terampil itu menurut saya ya kalau misalkan teman-teman ini ya punya ilmu skill IT gitu, menurut saya ya nggak belajar aja bisa yang prakom terampil karena itu teknis-teknis dasar teman-teman. Misalkan kayak fungsi modem atau fungsi kabel ya. Kalau teman-teman pekerjaannya berkecimpung di bidang IT sebagai teknisi lah, saya yakin bisa tanpa belajar. Tetapi ketika beranjak ke prakomahir, ahli pertama, itu memang harus belajar teman-teman. Karena sebagian besar adalah konsep teori ya, konsep teori. Kemudian untuk yang penyelia, ahli muda, itu juga harus belajar karena skornya naik menjadi 70. Kalau prakom ahli madya, nah ini yang agak susah teman-teman, karena ini penerapan, kebijakan, kemudian perencanaan, evaluasi, nah ini masuknya di prakom ahli madya. Jadi kebanyakan soal-soalnya berupa analisis ya. Dan untuk prakom ahli madya ini kan kesulitannya itu kayak kita sebagai seorang konsultan. Di buku itu rata-rata susah untuk mencari jawabannya. Kendalanya di prakom ahli madya seperti itu. Kita nyari jawabannya di buku itu agak kesusahan.